Hari ini kami mau cerita tentang salah satu makanan unik dari Betawi alias Jakarta. Makanan ini ukurannya jumbo, bisa mencapai 1 meter atau lebih. Namanya roti buaya. Roti yang satu ini benar-benar istimewa. Kenapa? Karena hanya bisa ditemui saat hajatan saja. Satu lagi yang penting, roti buaya bukan sebarang roti. Selain sebagai simbol kesetiaan, roti buaya punya makna mendalam di balik bentuknya. Mau tahu? Yuk kita simak ceritanya dari seorang tokoh Betawi terkenal. Roti buaya dulu itu dibikin bukan dari bahan roti. Roti buaya yang digunakan untuk serah-serahan perkawinan Betawi dari pihak laki-laki pada pihak perempuan itu dulu bukan dalam bentuk roti. Tapi dia dibuat pertama-tama dari anyaman daun kelapa. Anyaman daun kelapa itu dibentuk sedemikian rupa dan menjadilah bentuk si buaya. Ketika ada ahli-ahli pengukir, orang-orang yang ahli kriya itu mengukir, maka dibikinlah dia dari kayu gelondongan diukir menyerupai buaya. Itulah yang diserahkan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Nah, dulu namanya itu si buaya itu buaya siluman. Siluman yang menunggu sumber mata air, yaitu entuk. Nama aslinya si buaya siluman itu adalah Aji Putih Nagaraksa. Jadi itu nama asli si roti buaya ya, Aji Putih Nagaraksa. Barulah kemudian dia berubah menjadi roti, dalam arti dia si siluman roti buaya itu menjadi roti ketika masa kolonial. Terutama ketika pemerintah kolonial penjajah Belanda itu mendatangkan ahli-ahli pembuat roti, kemudian juga ada beberapa perusahaan mendirikan pabrik roti di Batavia, maka ada pemikiran bagaimana kalau ternyata dimudahkan, disederhanakan membuat buaya itu dari bahan roti. Di samping tidak terlalu lama, juga tidak terlalu berat membawanya. Jadi begitulah, si roti buaya itu simbol dari penjagaan keberlangsungan hidup manusia. Karena seseorang yang ingin menikah itu kan tidak semata-mata ingin melampiaskan hawa nafsunya, tapi bagaimana dia memikirkan anaknya kemudian menikah dan dia punya cucu, dia punya cicit dan seterusnya. Jadi simbol keberlangsungan hidup manusia yang terus-menerus siklusnya berlangsung terus. Jadi begitulah roti buaya yang dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan itu adalah simbol penjaga keberlangsungan hidup manusia. Nah, itu tadi cerita si buaya yang setia. Sekarang kita intip yuk proses pembuatannya. Sama kayak bikin roti biasa sih kan, cuman itu nanti kita cetak jadi bentuk buaya aja. Sudah ya, pakai cetakan juga. Sekitar 3 jam sih Kak. Dari mulai kita mengaduk sampai jadi, mungkin ditiriskan sampai 3-4 jam. Ada sih dari orang Belanda tuh yang benar-benar nyari roti buaya jauh-jauh dari Belanda gitu. Itu sih yang paling unik. Jadi sengaja dia datang dari Belanda ke sini cuman pengen bikinnya di sini gitu. Bagian yang paling sulit itu kita harus fokus saat pencampuran bahan. Kalau misalnya kita lupa masukin satu bahan, contohnya misalnya kita lupa masukin ragi, itu nanti bakalan jadi ngembang, apalagi bahan-bahan yang lain. Jadi harus fokus. Kalau misalnya udah jadi adonan, kita tinggal bentuk sampai jadi. Bahannya kayak roti-roti biasa sih kan, tepung gula, mentega, telur yang kayak kita paduin sama rasa-rasa luar. Kan belum pernah kan coba roti buaya yang rasa garlic butter, keju Wisman, Nutella yang kayak gitu. Jadi kita kombinasiin dengan rasa-rasa kekinian. Bentuk langsung dicetak. Pemanggangannya paling sekitar setengah jam sih Kak, paling lama.
25 sampai setengah jam. Duh, jadi lapar nih. Tapi kita harus bertemu dulu dengan penjual roti buaya di daerah Layur, Jakarta Timur dan M Block, Jakarta Selatan. Yuk. Selamat siang Pak Suhandi. Saya ingin bertanya, sudah berapa lama Pak Suhandi membuat roti buaya? Roti buaya sih ya kita sekitar 30 tahun lah. Roti buaya itu sebetulnya kan cuma kebanyakan buat orang Betawi. Kalau dia mau kawin, kebanyakan dia mau pakai roti buaya. Apa saja bahannya ya Pak untuk membuat roti buaya? Oh ya, terigu lah, utama ya terigu, telur, gula, semua itu. Bagaimana proses pembuatannya? Proses pembuatan kan semua pakai mesin sekarang. Adonannya diaduk semua jadi pakai mesin. Ya, jadi gampang sekarang, cepat. Berapa lama proses pembuatan roti buaya pada satu roti buaya? Kalau roti buaya di prosesnya, pertama kan bikin dulu bentuknya. Udah berkembang, tinggal tunggu udah kembang. Kalau kembang dibakar, nggak lama, hampir sama kayak roti biasa. Ya, yang penting dia udah kembang, mau masuk oven ya udah jadi. Nggak lama roti buaya mah. Cuma ya mungkin kalau kita bikin sama tunggu dia matang ya, waktu bikin kelar kira-kira 15 menit lah bikin bentuk-bentuknya kan. Nah, udah masuk di tim, udah di tim bangun, dibakar di oven. Pakai oven ya 15 menit udah kelar. Berapa kisaran harga roti buaya jika dijual di online? Kalau online kebanyakan dia kan cuma kena ongkos ya, ongkos doang. Kalau kita jual satu pasang 200, nah, 200.000 satu pasang itu buaya. Kapan biasanya waktu-waktu pesanan paling banyak? Itu tergantung, mungkin kayak ada musim, kebanyakan musim kawinan dia orang ya, mau merit atau apa, gitu banyak yang pesen. Kira-kira bulan apa yang paling banyak pesanannya? November kayak November, Desember. Atau dari mana mereka tahu di Happy Bakery menjual roti buaya? Kalau roti buaya kan orang kebanyakan kita kasih tahu aja pelanggan nih. Jadi kadang-kadang pelanggan kan bisa kasih tahu sama teman-teman dia orang juga gitu. Jadi kita cuma kasih nomor telepon aja sama. Kalau kadang-kadang kan bisa telepon, bisa nggak pesan roti buaya, nah gitu. Jadi pertanyaan kan semungkin dari teman-teman dia orang juga salah saya mungkin. Tuh, keren banget kan? Ini Jakarta punya makanan. Cuman ada di Indonesia. Baik Happy Bakery atau Cap Roti Buaya, sama-sama ikut melestarikan makanan khas Indonesia. Jadi sudah seharusnya kita bangga dan ikut melestarikannya.
Betul nggak? Betul. Oke, itu aja untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk video-video lainnya dari channel kami. Sampai jumpa.